Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, kita berjumpa lagi dalam channel Ki San San, mengupas tuntas tentang penyakit-penyakit non medis. Kali ini admin ini mau menanyakan, nggak tahu menanyakan apa ini. Monggo, Kang admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ki San San. Membahas seputar penyakit secara kemarifatan mungkin ya. Ini Mbah, saya mau tanyakan masalah penyakit sesak atau termasuk TBC atau bagaimana ya? Nah, TBC itu batuk ya. Batu ya. Batuk. Pokoknya mau nanya Tuberkulosal ya namanya. ya sekitar penyakit paru-paru aja lah. Oh, paru-paru. Ya sesak ya awalnya. Sesak ya. Iya, itu aja Mbah, monggo. Oke, siap. Bismillah ya. Ini penyakit TBC itu memang awalan itu dibarengi dengan asma ya namanya. Asma. Sesak. Ya. Sesak. Nah, tapi memang beda-beda sih. Tapi nggak tahu kan. Ya, ini kan pengkajian ya. Saya juga bukan dokter. Cuman kan ini memberikan satu edukasi toh. Ya. Penyakit TBC ini berujung ke batuk. Ya. Kadang sampai keluar darah ya. Ini kalau yang sudah parah. Kalau yang pertamanya asma ya namanya ya. Asma. Asma ini sesak napas. Ini kalau menurut di kajian-kajian ala Mbak Bu ya. Ini nanti tak kasih nih. Kalau yang ini spesial. Ini nanti tak kasih herbal ini. Ini spesial. TBC. Ini sesak napas. Ini sampai pakai alat bantu biasanya aja. Iya. Nggak kayak gini ya. Ini. Sampai kadang kayak gitu ya. Asma ya, asma ya. Ini dulur kalau yang ada saudara, dulur Ki San San, kalau ada yang kena penyakit asma kayak gitu, atau teman ataupun apa, ini tahap awal, ini saya kasih rentetannya ya untuk penyembuhan. Tapi semua yang memberikan Allah Ta'ala, ini saya cuma memberikan apa namanya, jalan aja, cara. Tapi tetap kita ini berikhtiar, tapi tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala ya. Karena semua ini harus bersandar kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama harus kita benahi hablum minanas. Hablum minanas. Cobalah kita introspeksi koreksi. Apakah kita sering nggak menyakiti orang? Ini yang pertama kita harus kita gali. Ya. Apakah pada saudara, teman, tetangga. Ini harus kita gali. Sehingga itu nanti dilihat di belakang sini sakit apa enggak. Kalau di sini sering sakit, ya, sering sakit, terus hubungan dengan hablum minanas ini kurang baik, maka ini kuat di asma. Kayak gitu sesak ya. Berarti itu pikiran kita, coba dihilangkanlah pikiran negatif kepada orang. Ya. Harus kita berpikiran positif. Dan cobalah meminta maaf kepada orang itu. Insya Allah itu cara ampuh. Ini rentetan. Tapi kalau di sini kok nggak terasa sakit cuma dikit, tapi beruntut pada kayak mau batuk, berarti lisan kita harus kita jaga. Biasanya sering ini menyebar fitnah, menyebar fitnah atau menghujat atau sering menyakiti orang lain ucapan kita. Ini itu. Jadi hablum minanasnya artinya perlu dibenahi.
Lah kalau hablum minanasnya jenengan belum benahi dulur, ya lur ya. Belum jenengan benahi lur. Ini jenengan mau obati apa saja. Yo iya. Masih utuh lur. Lah orang masih disakiti gimana? Coba jenengan tak sakiti mau nggak? Nggak mau. Ya. Atau ucapan jenengan ini membuat orang sakit. Ini akan wah bekasnya nggak hilang-hilang lur. Mendingan jenengan dikaplok, pluk, mana? Hilang ya. Tapi kalau coba kena hujatan, kena fitnahan, gimana? Ya, ini. Maka lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi. Nih, ini saya kasih yang pertama asma ya. Kalau jenengan sering kena asma, pertama jenengan sudah berhablum minanas dandani. Ini harus lewat tahapan. Kalau enggak nanti dicoba herbalnya. Wah, kok masih utuh masa ini? Wah, ya kan? Nah, karena apa? Ternyata jenengan belum berhablum minanas dengan baik. Yang pertama hablum minanas dengan harus didandani dulu. Yang baik dulu. Ini untuk asma ya, untuk asma, sesak napas. Untuk sesak napas. Yang pertama adalah hablum minanas didandani. Setelah jenengan hablum minanas jenengan dandani, cobalah jenengan ambil daun jambu. Daun jambu, tapi yang agak tua, yang pilih yang bagus. Ambil 17 lembar. Ya, daun jambu biji kristal ya. Putih ya. Ya bebas kalau ini putih bisa. Pokoknya daun jambu kristal. 17 lembar, pilih yang bagus-bagus, yang tua. Ya. Terus jenengan rebus dari air 1,5 gelas, direbus sampai mendidih biar jadi 1 gelas. Ya. Dari 1,5 gelas, direbus biar menjadi 1 gelas. Ini tahapan kedua. Ya. Tapi yang pertama jalanin dulu, ya. Berhablum minanasnya baik dulu. Perbaiki, iya, nanti jenengan sudah bikin minuman kayak gini kok, lah kok masih utuh, ya masih utuh. Oh jenengan hablum minanas enggak dandani ya, dandani dulu, setelah jenengan dandani sambil berikhtiar sambil minum herbal, daun jambu 17, daun jambu biji atau kristal 17, jenengan rebus dengan 1,5 gelas biar menjadi 1 gelas. Coba minum selama 7 hari. Ya. Minum sehari sekali saja, nggak usah banyak-banyak, sekali. Ya. Sekali. Yaitu pada waktu mau tidur. Nah, gitu. Pada waktu mau tidur. Ya. Tapi juga ya sambil meminta kepada Allah Ta'ala, semua karena Allah Ta'ala. Ya, coba perbanyak baca istighfar ketika mau tidur, gitu ya. Sambil ketika jenengan membaca istighfar, sambil introspeksi, koreksi lagi, kira-kira jenengan ini berbuat salah kepada siapa saja, lur. Ya, lur. Jangan istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan, tapi astagfirullahaladzim. Sambil jenengan masukkan ke dalam hati, coba jenengan ingat lagi. Kira-kira siapa saja orang yang jenengan sakiti. Terus besok meminta maaf. Insya Allah lur. Insya Allah. Itu yang asma. Ya, yang asma. Terus yang kedua, TBC ini. TBC ya. TBC ini biasanya sampai keluar darah loh ini. Batuk sampai keluar darah. Ini kalau yang lebih parah, nanti ludah ini loh keluar. Iya. Terus itu, Pak. Ya. Jadi jangan meludah 3 kali 4 kali nanti keluarnya darah. Kalau yang TBC udah parah loh ini. Ya parah ya. Nah, ini yang pertama sama loh. Jenengan harus perbanyak meminta ampunan atau jenengan introspeksi koreksi berhablum minanas biar baik. Ini tahapan awal ya. Hablum minanas dandani dulu. Jenengan istighfar sambil ingat siapa saja orang yang jenengan sakiti. Benahi, dandani diri kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain lagi. Lisan kita jaga. Ya, lisan kita
jaga. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain. Ini tahapan awal, awal, ya. Sambil sholat jangan lupa, ya, sholat terus, ya, sholat 5 waktu jangan sampai terlambat, ya. Jangan perbanyak jamaah, Lur. Lu malu kayak gini, ya. Ayo makanya pengen biar sembuh, ya. Jangan kok menghujat orang nggak malu kalau mau ibadah kok malu, ya. Ya, Lur, ya. Ini Bambu lagi rileks soalnya ini, nggak tahu ini. Bawaannya pengen nyantai kayak gitu. Makanya di channel Bambu sedang rileks, santai, belum nge-vlog. Ya. Ini yang pertama, hablum minannasnya harus kita dandani. Ya. Terus introspeksi, koreksi, merendah dirilah, jangan sombong, Lur. Ini tahapan awal. Setelah jenengan bisa menjalankan itu sambil dibarengi dengan minum herbal. Ini herbalnya agak rumit, Lur, agak rumit. Iya, yang pertama jenengan ambil es batu, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Yang kotaan itu, Ya. ambil 1 aja. Jangan kunyah. Jangan kunyah. Ya, jangan kunyah. Itu sehari. Ini lakukan sampai 3 kali. Siang, sore, malam. Pagi jangan. Kunyah. Ya, dikunyah loh, kletok kayak gitu. Ya, terus. Punya langsung ditelan gitu. Ya, pokoknya yang bisa dimakan, bisa ditelan. Kayak gitu ya. Nah, itu lakukan setiap hari. Ini, kalau sudah berdarah loh itu ya. Iya. Saya bilang sudah berdarah. Ini. Tapi es batunya yang benar, yang bagus ya. Oke. Jangan es batu balon, kalau es batu kristal itu loh. Oh, yang kristal. Yang kristal kan itu bagus ya. Nah, itu. Terus kedua, jangan ambil empunya kunir. Tahu nggak? Kunir ini ada empunya. Yang bikinnya. Nah, kalau ini bener enggak, ada empu. Empu ini kayak bonggol 1. Ya. Soalnya kalau kunirnya, ini saya takutnya apa? Nanti flagnya ada di lambung, bahaya. Iya. Ya. Jadi pakai empunya ya, empunya. Ini ambil secukupnya empunya. Terus jangan parut, diparut, ya, diparut terus diperes. Nah, ambil sarine, airnya, kasih madu murni, Harus murni gitu. ya. Kalau nggak madu murni, saya takutnya ada gulanya atau apanya nggak bagus, ya. Nah, nanti di sini sakitnya. Nih, terus kasih kuning telur. Kalau yang suka, kalau yang enggak apa-apa. Itu kuning telurnya kuning telur Ayam kampung, ya. Ya, itu terus kasih air hangat. Bikinlah 1 gelas, gelas kecil ini, ya, cukup. Itu lakukan seminggu 2 kali, jangan keseringan. Lakukan seminggu 2 kali. Jadi sehari dalam seminggu ini minum 2 kali tok. Kalau es batunya tadi tiap hari. Kalau ininya. Terus es batunya itu coba dilihat selama 1 minggu. Terus pakai ini tadi punya kunir sama kuning telur sama madu ya. Ini minum 1 minggu 2 kali. Itu cobalah. Terus jangan rutin itu. Ya, rutin. Nanti ada perkembangan apa enggak? Kayak gitu. Cuman ini kalau benar-benar real di TBC ya. Iya. TBC. Tapi ya itu tadi yang pertama. Ya akhlakul karimah hablum minannasnya benari dulu. Lah kalau nggak benar nanti wah Bambu ngawur ini. Udah saya minum ya. Jenengan akhlakul karimah belum. Ya, gitu. Yang tahapan ketiga, benahi ibadah jenengan. Benahi akhlakul karimah jenengan. Benahi sholat jenengan. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jaga mulut ini. Ya, jaga mulut.
perbanyak meminta ampunan atau minta maaf kepada hablum minanas. Ya, insya Allah. Ayo, boleh dibuktikan. Boleh coba. Ringkas kok. Loh, obat itu enggak biaya kok, Lur. Enggak. Siapa bilang biaya? Enggak. Ya, madu loh paling. Kalau enggak punya duit, beli madu asli, beli madu rasa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau itu loh. Ya. Mahal ya? Enggak mahal. Enggak. Siapa yang bilang mahal? Nah, ini. Nah, ya. Tapi alaqul karimahnya betulin dulu. Lah kalau enggak, Apalagi betulin akhlakul karimah kan nggak biaya ya. ya iya. Masa? Ikhlas. Nah, yang penting dari keniatan kita kan. Iya. Nah, siapa bilang berobat itu mahal? Yang mahal itu ego jenengan mahal. Ya, karena biar keren masuk rumah sakit mahal ego jenengan. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Coba jenengan meminta maaf kepada orang lain, bayar nggak? Enggak. Enggak. Makanya siapa bilang penyakit itu mahal harganya? Yang mahal itu ego jenengan, karena jenengan malu nggak mau meminta maaf dengan ke rumah sakit loh. Biar selfie terus lagi sakit. Oh iya, kelihatan keren ya. Iya, keren. Ya, kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak. Enak nggak? Enak, ya. Enak. Sebenarnya enak. Betul. Jadi nggak ada kok obat mahal. Siapa bilang obat mahal? Yang mahal itu ego kita. Ya, Iya. nggak ada. Loh, Allah ini sudah menciptakan tanaman semua itu buat obat. Ya, buat obat. Banyak kok. Semua itu bisa. Daun-daunan ini bisa. Ya, jangan kira itu akar apa, akar pohon beringin itu lo bisa jadi obat. Nggak percaya, datang ke sini, nah, kasih tahu. Loh iya, Alang-alang ya. iya. Lah kenapa? Dengan panjang. Ya. Karena ego jenengan ini lahir penyakit jenengan jadi mahal. Biar kelihatan keren ke rumah sakit kayak gitu. Ya. Nggak mau minta ampunan. Nah, dandani alaqul karimah bayar nggak? Dandani alaqul karimah bayar nggak? Enggak kan? Makanya nyapret juga nggak bayar. Ya, kayak gitu. Kita yang dibayarin ya. Ya iya, ya beramal lah dengan cara subscribe. Nah, gitu. Ya, beramal. Lu sodako itu. Sodako enggak? Jenengan lo mencet subscribe, bayar enggak? Enggak. Tapi masuk sodako lo kayak gitu. Amal ya. Jadi beramal itu enggak usah dengan biaya. Dengan cara subscribe pun langsung. Ya, apalagi nge-like kayak gitu kan? Iya. Ya, ampun. Caranya kayak gitu. Ya, benar kan? Benar, Pak. Jadi kita ini kalau mau berbuat baik, itu bisa dengan apa saja. Berbagi ilmu kayak gini, ya. Ini. Kok mau beramal nungguin kaya? Lah kalau jangan nggak kaya terus kayak gimana? Nggak mau beramal. Ya. Terus kaya itu seperti apa? Ya. Ini, saya bilang ini, yang namanya orang kaya ini bukan orang yang banyak duitnya, tapi apa? Orang yang selalu bersyukur. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau dia sudah bersyukur dan tidak merasa kekurangan, dialah orang kaya. Orang fakir ini bukannya orang yang tidak mempunyai apa-apa, tapi apa? Orang yang selalu merasa kurang dan kurang lagi. Walaupun dia punya rumah besar, mobil banyak, punya villa, kalau dia masih merasa kekurangan, ya berarti dia orang fakir, Lur. Ya, ini menurut Bambu, nggak tahu kalau luar sana. Ya, jadi terserah dulur yang ini kan dulur ini kan penonton, bebas, penonton itu bebas. Tapi jadilah penonton yang bijak. Ya, yang rasional, yang ilmiah. Enak jadi penonton ini. Nggak suka channel ini pindah, nggak suka, ya dulur yang menentukan. Tapi jadilah penonton yang bijak. Artinya apa? Sama ketika jenengan nanti melihat kajian. Nah ini yang paling bahaya apa? Ketika kajiannya ini agak tinggi, yang lihat orang TK, Aryo menghujat tak bisa nih, ya kan? Betul enggak? Bisa nih menghujat. Kita ini harus jadi penonton yang benar-benar bisa memilah dan memilih. Jenengan ini lihatnya yang mana, kayak gitu loh. Oh jangan kok ada lihat, loh, ini mungkin saja
Kalau kayak bambu kayak gini, mungkin tingkatan TK. Lah ketika yang lihat orang kuliah, wah apa itu ngaji kayak gitu, lucu. Ya udah, jenengan jadilah penonton yang bijak, bisa meletakkan posisi jenengan ini di mana. Lo YouTube channel ini banyak. Masa ada tulisan khusus untuk orang-orang TK, khusus untuk orang-orang, ya kan enggak, tinggal jenengannya saja sebagai penonton, kira-kira masuk apa enggak. Kalau enggak masuk, ya udah, enggak usah menghujat. Ya. Siapa tahu jenengan enggak cocok, ada orang lain yang cocok kayak gitu. Kalau jenengan sudah pintar, ya sudah, lihatnya yang lebih pintar lagi. Oh, ini TK ya sudah, saya tak lihatnya yang SMP, ya udah kayak gitu. Enak nggak? Enak. Jadilah penonton yang bijak, jangan jadi penonton penghujat, karena belum tentu engkau bisa bermanfaat juga buat orang lain. Yuk kayak gitu ya. Nah, makanya biar bermanfaat, kalau lihat subscribe, sudah ngujat nggak subscribe. Oh. Ya lur ya. Ya. Itu ya, hati-hati. Nah, jadi kita ini harus jadi penonton yang bijak, bisa menerapkan kita ini mau lihatnya yang mana, sesuai enggak dengan kapasitas diri kita. Ketika oh ini terlalu tinggi ini, saya belum mampu, ya sudah cari yang mampu. Ya, bukan tayangan ini yang menentukan jenengan yang menentukan tayangan ini. Jenengan bisa memilih di YouTube mana, di channel mana, itu jenengan yang memilih. Sama ketika jenengan membeli barang sesuatu di toko. Sama enggak? Sama. Ya. Jenengan harus bisa bijak. Masa mau beli onderdil mobil, datangnya kok kegalangan, mau beli semen kayak gitu, ya enggak cocok. Iya kan? Loh, ada wadahnya sendiri, kopi, teh, minuman teh ini wadahnya di gelas, jangan di piring. Ya, nah gitu. Kopi kok ditaruh di piring, ya nggak masuk. Anak TK lihatnya kok SMA, ya bingung. Apa itu kajian apa? Gila kan? Lucu. Ya. Jadi kita ini harus bisa menerapkan posisi kita ini di mana, ya. Jadi ingat dulu, jadilah penonton yang bijak, yang bisa menentukan pilihan kita sendiri. Ya, bukan YouTube yang mengikuti jenengan, tapi jenengan yang harus bisa melihat di mana jenengan ini diletakkan. Apakah di channel A, B, C, itu pilihan jenengan. Ya, kita hanya bisa memberikan pilihan. Kalau itu sesuai dengan jenengan, kita berterima kasih. Tapi jangan lupa bantu subscribe. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini balik lagi Mbah ke soal apa tadi tuh, asma ya. Asma, bukan asmara ya. Ini asma loh. Asmara lagi terganggu. Jadi gimana? Bagaimana? Jadi kan di asma itu kan ada yang misalkan di satu keluarga gitu ya. Ada yang terkena asma gitu Mbak. Terus dengar-dengar suka ditanyain riwayat keluarganya gitu. Nah, kalau ini beda ini lur. Ini beda ini. Ini asma tapi beda. Ini maaf ya lur ya. Maaf sekali ya lur ya. Maaf. Ini kalau asma kok dari riwayat saudaranya ada terus. Jangan introspeksi. Itu yang dihuni ini rumah lama apa rumah baru? Kalau rumah lama, coba ingat dulu dikasih pendeman apa? Ya? Iya Mbak ya. Coba ingat, ada pendeman apa? Dulu di rumah, apakah kepala kelinci? Ya. Iya. Pokoknya apa itu? Hilangkan, ambil. Itu biasanya. Ya, Mbak. Biasanya, karena ada ranah kesirikan ya. Kayak Ya, gitu. Mbak. Biasanya itu, biasanya. Makanya kalau itu belum diambil, nanti turun-temurun terus. Dari anak ke cucu, cucu ke cicit. Berarti di sini bukan penyakitnya ya Mbak ya, yang diturunkannya itu. Lah, memang ada warisan penyakit itu ada. Ya, makanya sering gitu loh. Ya enggak ada penyakit kewarisan ya. Iya. Yang jadi warisan ini bukan penyakitnya, tapi karena media. Iya. Medianya yang meruntut kepada
kesirikan akhirnya mengganggu alaqul karimah, akhirnya menjadikan penyakit. Coba kalau ada dulur saudara dulur kisansan yang kayak gitu, batuk gitu, terus dulu ibu apa orang tua anak itu, coba cari di rumah ada nggak? Mungkin secara logikanya gini ya, Pak. Yang apa jenenge? Yang punya penyakit TBC misalkan dia menggunakan barang-barang yang menjalur kesirikan ya. Dia terkena lah penyakit TBC kayak gitu mungkin ya. Ya belum dihilangin. Nah, otomatis mungkin kadang-kadang ke anaknya kok TBC lagi turunan, kan masa penyakit diturunkan gitu ya. Nah, mungkin dari media itu sendiri, oh ini yang punya penyakit TBC, udah tak serang lagi anaknya pakai penyakit itu, mungkin gitu ya. Atau bagaimana? Bisa, tapi untuk lebih akuratnya kalau menurut Mbah Mbo ya. Jadi pertama itu sebenarnya dipasang sama TBC itu dulu pasangannya itu. Ini biasanya kronologinya kayak gini. Ini karena ada provokasi orang-orang yang mengaku pintar. Contoh ya. Ketika jenengan ini sakit ataupun apa, ya, ketika sakit ataupun apa, akhirnya apa? Jenengan ketemu dengan orang pintar ataupun apa, akhirnya cerita. Orang pintar ini akhirnya, oh ini dipasang, oh, di pojok, ini dipasang di ini. Jenengan sudah punya pikiran negatif akhirnya. Jangan cerita ke saudara, ternyata sakit selama ini ada orang yang bikin ini, orang itu kayak gini. Akhirnya jangan menyebarkan fitnah enggak? Iya. Dari inilah mulai yang bisa menjadikan TBC. Jangan nggak terima lagi ketika batuk mulai wah, ini berarti diserang ini. Jangan ke orang pintar lagi. Bukan introspeksi tapi ke orang pintar lagi. Akhirnya apa? Diberikan lagi, tambah banyak. Nah, itu enggak terus menerus, enggak diambil. Akhirnya dari orang tuanya semakin parah, meninggal anaknya. Pasti dilanjutin anaknya. Biasanya perempuan. Turun tahta ya. Biasanya perempuan. Ya, perempuan nanti turun lagi. Selama itu belum diambil, terus. Ya. Jadi dari merujuk ke akhlakul karimah bahwa penyakit itu tadi dengan batuk ya, karena suka fitnah atau apa, yang mungkin nanya ke orang pintar, ini fitnah lagi, Oh, ya. Makanya saya bilang kalau jenengan ini masih ditegur Allah dengan penyakit, introspeksi, koreksi, jangan menyalahkan orang lain. Kan saya bilang, ketika jenengan masih diberikan sakit oleh Allah, jangan menyalahkan makanan, minuman, cuaca, keadaan orang lain, ataupun orang lain, tapi koreksilah diri kita sendiri. Ya, paham? Pak. Nah, ya gitu. Ya. Jadi untuk menanggulangi itu semua, ayolah jaga wudhu kita. Ya. Jaga wudhu kita. Jaga sikap kita, jaga ucapan kita, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, beribadahlah kita kepada Allah Ta'ala, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Paling afdal dengan sholat berjamaah, ya. Jangan suka menfitnah orang, menghujat orang, atau menyebar hoak. Iya. Ya, enggak boleh. Hoax. Ya, enggak boleh ya. Enggak boleh, nanti jangan ditegur sama Allah berupa penyakit. Paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Udah ya? Kalau udah, Pemirsa. oh iya, kan pemirsa Kisansan ini bijak-bijak ini. Ya insya Allah saya tahu kok, dan orangnya baik-baik. Suka bersedekah dengan terbukti, ya. Suka mensubscribe-nya gitu, subscribe-nya gitu ya. Ya kiranya Mbah Mbo akhiri aja dulu di sini untuk di channel Kisansan.
Semoga apa yang Mbah Mbuh tadi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Amin. dulur-dulur di Sansan, Amin. bisa menjadikan kebarokan. Ingat ya dulur, ya, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ayo kita bersolat dengan berjamaah, karena itu salah satu dari kunci untuk kita hidup sehat. Jaga wudhu kita, insya Allah. Dengan kita menjaga wudhu kita, jasmani kita, rohani kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Sekiranya Mbah Mbuh akhiri dulu di sini. Kalau ada tutur kata Mbah Mbuh yang kurang berkenan di hati dulur-dulur di Sansan semua, Mbah Mbuh meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau channel ini bermanfaat, ataupun sekiranya dulur-dulur merasa channel ini berguna, maka bantu dengan cara like, comment, subscribe. Karena dengan jenengan mensubscribe ini sama saja jenengan bersedekah. Ya. Semoga dulur-dulur Sansan yang mensubscribe ini saya doakan diberikan kelancaran rezeki, Amin. diberikan kebarokahan, Amin. dijadikannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin. dan diberikan kesehatan oleh Allah selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.